Bagaimana keadaannya? Tentunya luar biasa sehat. Kita jumpa lagi dalam Pia Online. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Yesus dibaptis dari Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Nah, adik-adik, tetap sukacita loh ya. Jangan dengan bersedih hati, karena Tuhan selalu memberkati kita. Nah, sebelum kita mulai acara Pia Online ini sampai akhir, sekarang kita siapkan hati dulu. Kita akan berdoa, memohon berkat Tuhan supaya kita selalu diberi kegembiraan. Semuanya siapkan hati. Kita mau berdoa. Tutup mata, katupkan tangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih saat ini kami boleh perkenankan untuk kembali bertemu walaupun lewat Pia Online. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari Pia Online ini. Berikan kami selalu kesukacitaan di dalam nama-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan kegiatan Pia Online ini. Tapi jangan lupa tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Hai adik-adik, sudah siap kan untuk pujian hari ini? Hari ini kita akan menyanyikan dua lagu. Lagu pertama berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Kalian pasti sudah tahu kan? Nah, lagu kedua kita akan menyanyikan Kasihnya Seperti Sungai. Kalian juga sudah familiar kan dengan lagu itu? Yuk mari kita memuji Tuhan. Bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari
Adik-adik, yuk mari kita nyanyikan pujian yang kedua. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Andi ya. Tadi sudah berdoa dan bernyanyi bersama, bergembira bersama ya. Ada yang tahu sekarang waktunya apa? Kakak udah pegang ini. Berarti waktunya kita baca kitab suci. Ada yang tahu hari ini Injil apa? Hari ini Injil Markus bab 1 ayat 7-11. Kakak ulang lagi ya. Injil Markus bab 1 ayat 7-11. Kakak harap adik-adik siapkan kitab sucinya ya. Nanti kita baca bersama-sama. Adik-adik baca di depan mama papa ya. Oke, sudah siap? Sekarang kita hening sejenak. Kita siapkan hati kita untuk membaca kitab suci. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun
ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita ketemu lagi anak-anakku yang terkasih dalam biak online pada hari ini. Kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kita sudah mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil karangan Markus bab 1 ayat 7 sampai dengan 11. Semoga anak-anak paham ya bagaimana peristiwanya. Peristiwanya itu terjadi di mana ya? Peristiwa itu terjadi di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan, Yesus datang dari Nazaret dan datang untuk dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah saudara misannya Tuhan Yesus yang datang untuk mempersiapkan jalan, mempersiapkan umat manusia pada saat itu untuk percaya dan mengikuti Yesus. Nah, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan ini, kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Maknanya supaya kita diperciki dengan baptisan sejati setiap harinya. Baptisan yang diterima oleh Yesus itu juga memberikan kekuatan bagi kita, anak-anaknya, lewat sakramen baptis yang kita terima, untuk senantiasa menguatkan hidup kita setiap hari. Apalagi dengan nama baptis yang kita gunakan. Mari kita menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama makna dari nama baptis, riwayat dari Santo Santa yang namanya kita pakai menjadi nama baptis, itu menyemangati hidup kita. Jadi kita sekarang ini hidup menurut teladan hidup dari Santo Santa yang namanya kita pakai menjadi nama baptis kita. Ada beberapa pembelajaran yang kita temukan di dalam bacaan ini. Pada saat Yohanes berkhotbah ya di Sungai Yordan, banyak orang datang untuk mendengarkan Yohanes. Dan di sana berdiri Yesus. Berdiri Yesus. Banyak orang sudah turun untuk dibaptis. Yesus juga akhirnya turun ke Sungai Yordan dan minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Baptisan Yohanes Pembaptis ini adalah baptisan pertobatan. Bertobat untuk percaya kepada Kristus. Apakah Yesus juga mempunyai dosa sehingga Yesus harus dibaptis untuk mengampuni dosanya? Tidak. Inilah yang kita melihat bahwa Yesus itu datang ke dunia ini untuk merasakan kesulitan hidup kita, menjadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Yesus punya inisiatif untuk datang ke Galilea, ke Sungai Yordan, minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, disinilah anak-anak kita diajak untuk berani memulai berbuat dan berani menjadi perintis dalam segala hal yang baik. Yesus menunjukkan teladan itu. Jadi Yesus itu solider, Yesus itu setia kawan, Yesus itu peduli dengan kita manusia ini. Yesus merendahkan dirinya secara utuh dan penuh demi menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah bagi kita yang dibawa oleh Yesus? Yaitu keselamatan. Keselamatan melalui pergumulan hidup kita. Jadi Yesus mau menunjukkan
bahwa Yesus itu peduli kepada kita manusia, dan Yesus ingin mengangkat kita, membawa kita untuk memperoleh keselamatan dalam hidup ini. Anak-anakku yang terkasih, Yohanes Pembaptis pada saat Yesus turun dan meminta untuk dibaptis, sebenarnya Yohanes Pembaptis tidak setuju karena Yohanes Pembaptis merasa tidak layak. Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus itu Tuhan, bukan Yesus itu manusia biasa. Tetapi karena permintaan Yesuslah, akhirnya Yohanes Pembaptis mau membaptis Yesus. Apa yang terjadi pada saat Yesus dibaptis? Turunlah Roh Kudus di atas kepala Yesus. Turunlah Roh Allah di atas kepala Yesus dalam bentuk merpati, seekor burung merpati yang penuh kedamaian, yang penuh ketulusan dan kekudusan. Itu simbol dari burung merpati. Ada suara Tuhan dari langit mengatakan apa? Anak-anak ada yang tahu? Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Pada upacara pembaptisan Tuhan ini, sebenarnya Yesus itu dipermaklumkan kepada dunia bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Mari kita belajar untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bagaimana caranya? Apa yang bisa kita lakukan dari pengajaran hari ini? Yesus mau solider dengan kita manusia. Yesus mau merasakan kesulitan kita manusia. Anak-anak bisa melakukannya di rumah. Jadi kalau misalnya papa mama itu sedang sibuk, sedang repot, ayo bantu. Bantu dengan ikhlas hati. Bantu berbuat baik. Itu kepedulian. Jangan papanya mamanya sedang repot, bekerja dari pagi sampai siang, piring sesudah makan diletakkan begitu saja. Memang mamamu dianggap pembantu. Ini, ayo datang seperti Yesus. Yesus mau menunjukkan kepeduliannya. Yesus mau berbela rasa dengan kita manusia. Maka anak-anak juga bisa melakukannya tanpa harus disuruh. Anak-anak melakukan sesuatu yang baik untuk menolong orang tua. Apa saja itu contohnya? Cuci piring setelah makan. Kalian makan dengan piring itu dan dicuci, bereskan. Ada piring kotor, cuci, tidak usah harus menunggu. Rumah kotor, ambil sapu, disapu. Ini hal-hal yang praktis ini sebenarnya adalah kita mewujudkan apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu peduli, mau berbela rasa, mau meringankan beban orang lain. Inilah karya penyelamatan. Anak-anak bisa melakukannya. Mari minggu ini coba pilih atau rencanakan satu kegiatan kepedulianmu kepada saudaramu, kepada adik, kepada kakak, atau kepada papa dan mama. Tunjukkan kepedulianmu. Jangan cuek, jangan masa bodoh. Jangan pura-pura tidak tahu, tetapi harus mulai paham. Oh iya, orang tua saya lelah, orang tua saya capek. Saya perlu juga menjaga rumah ini, menjaga kebersihannya, merawat rumah ini, menata rumah ini, menata tempat tidur. Itu bentuk-bentuk kepedulian. Maka anak-anakku, semakin anak-anak itu mengikuti Yesus, ayo teladani Yesus. Yesus yang sebagai Tuhan dan Allah itu mau merendahkan dirinya untuk kita. Mari kita juga sebagai anak Allah
Tunjukkan juga kerendahan hati kita dalam bentuk kepedulian kita untuk menolong orang yang membutuhkan. Semoga Tuhan memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Cesar. Nah, hari ini aktivitas kita beda ya. Hari ini kita akan menyanyi dari buku Puji Syukur. Kita latihan sama-sama ya. Karena hari ini kita merayakan Hari Raya Pembaptisan Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 592. Sebelumnya yuk adik-adik, puji syukurnya diambil semua. Pasti punya kan? Sudah diambil semua? Ya, kita buka puji syukur nomor 592. 592. Judulnya Syukur Kepadamu Tuhan. Sudah ketemu semua? Kita mulai ya. Kita pelan-pelan aja deh. Siap? Segitu ya. 1, 2, 3. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Bisa? Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Adik-adik udah bisa? Kita lanjut ya. Dos. 1, 2, 3. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Agak tinggi ya, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Bisa? Kita ulang dari awal ya. 1, 2, 3. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Sekarang kita langsung nyanyikan ayat ketiga ya. Bisa kan adik-adik? Pasti bisa. Adanya sama kok. Oke? 1, 2, 3. Kami hendak mengikuti
Nah, sekarang adik-adik nyanyi sendiri ya, Kakak Irni. Oke, ayat yang ketiga ya. 1, 2, 3. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta Bapa di masyarakat kami. Syukur kepadamu Wah, adik-adik pinter semua. Jangan lupa direkam dan dikirim ke kakak-kakak pembina ya. Sampai jumpa di Biak Online minggu depan. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membaca kitab suci bersama-sama, dan mendengarkan renungan. Oh iya, tadi kita juga sudah bersama-sama melakukan aktivitas. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mengakhiri Biak Online ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, kami ucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam Biak Online ini. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, belajar tentang firman-Mu. Berkatilah kami agar menjadi anak-anak yang baik, yang boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya hanya Tuhanlah Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan Biak Online ini. Tapi tetap semangat selalu ya. Tetap sukacita di dalam Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.